Perkenalkan, nama saya Putro Tua Baru Haryanjah dengan NIM 1903061229 dari kelas Peternakan B, Universitas Sumatera Utara. Pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan proses reformasi pada dunia perunggasan di Indonesia berdasarkan literatur. Perkembangan industri perunggasan di Indonesia ada beberapa tahap, mulai dari tahap perintisan yaitu pada tahun 1953 sampai 1960, di mana tahun 1953 sudah diimpor DOC dalam bentuk Fenolstock. Kemudian pada tahap perkembangan yaitu 1960 sampai 1970, di mana perunggasan sudah dalam skala yang lebih besar. Namun, pada tahun 1984, pemerintah melarang DOC Fenolstock dan hanya boleh Grand Fenolstock saja yang dapat diimpor. Kemudian tahap pertumbuhan yaitu tahun 1971 sampai 1980, di mana keluarnya ketetapan presiden untuk mengatur pembatasan skala usaha budidaya ayam ras hingga tahun 1995 sampai 2018. Prosedur produksi telurlah yang mengalami pertumbuhan kuat di Indonesia. Yang kedua adalah jelaskan jenis-jenis unggas pedaging yang ada di Indonesia. Yang saya jelaskan ada 4 jenis. Yang pertama adalah ayam kampung asli. Biasanya ayam kampung ini diternakkan oleh warga di wilayah pedesaan dengan cara memelihara yang sangat sederhana. Yang kedua adalah ayam kampung atau ayam chopper, terkenal karena kecepatannya dalam hal pertumbuhan pada usia 2 bulan. Ayam chopper sudah berbobot 1 kilo bahkan lebih. Ayam chopper berasal dari 2 persilangan yang berbeda, yaitu ayam bangkok penjantan dan ayam petelur betina. Yang ketiga adalah ayam broiler, sebagai jenis ayam potong yang sering dijual di pasaran. Ayam broiler ini termasuk jenis ayam pedaging yang diternakkan oleh peternak untuk diambil dagingnya. Yang keempat, ayam pelung. Ayam pelung memiliki ciri postur yang tubuhnya yang besar, tinggi, dan mempunyai suara yang merdu. Saat berkokok, suaranya mengalun, panjang, dan bersih. Ayam jenis ini apabila disilangkan dengan jenis lain, maka kualitas suaranya bisa mengalami 4. Ayam pelung. Ayam pelung memiliki ciri postur yang tubuhnya yang besar, tinggi, dan mempunyai suara yang merdu. Saat berkokok, suaranya mengalun, panjang, dan bersih. Ayam jenis ini apabila disilangkan dengan jenis lain, maka kualitas suaranya bisa mengalami penurunan. Soal yang ketiga yaitu jelaskan pengaruh faktor pakan terhadap performa unggas pendaging. Jurnal yang saya baca adalah pengaruh berbagai frekuensi pemberian pakan pada pembatasan pakan terhadap performa ayam broiler, yang ditulis A. Hidayat, U. Atamorsano, W. Sarenggat dari Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. Pada jurnal ini dilakukan beberapa percobaan dengan pembatasan pemberian pakan terhadap ayam broiler. Pengaruh berbagai frekuensi pemberian pakan ada 4 kali, 3 kali, dan 2 kali. Dengan pembatasan pakan 75% dari standar, tidak memberikan pengaruh konsumsi ransum, namun berpengaruh terhadap penambahan bobot dan konversi pakan. Pembatasan pakan di daerah tropis tidak dapat dilakukan sehingga konsumsi pakan belum terpenuhi sehingga tidak optimal. Selanjutnya, jelaskan pengaruh lingkungan dan pencahayaan terhadap performa unggas dengan memberikan contoh. Saya akan menjawab jurnal yang berjudul Jamu Herbal untuk meningkatkan performa ayam broiler pedaging yang ditulis oleh Rusdiana, Dinas Pertanian Kota Timur.
Menurut jurnal tersebut, cuaca yang dingin dan pencahayaan yang kurang sangat mempengaruhi imunitas terhadap unggas. Akan mempengaruhi performa ayam pedangi tersebut, sehingga dilakukanlah percobaan memberikan jamu herbal guna untuk menambah daya tahan tubuh. Hasilnya diberikan jamur herbal terhadap unggas, daya tahan tubuh unggas semakin tinggi dibanding dengan ayam yang lain. Baiklah, saya akan menjawab soal yang berikutnya. Jelaskan manajemen apa saja yang harus dipersiapkan peternak pada periode finister. Yaitu yang jurnal yang saya dapat adalah performa produksi ayam ras pedaging fase finister yang diberi ransum substitusi bungkil kacang kedelai menggunakan tepung daun, yang ditulis oleh Muhammad Arif Firman. Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau di Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap, 4 kali perulangan, 4 kali perakuan, dan 4 kali ulangan. Tepung daun indigofera dalam formulasi langsung sangat berpengaruh karena sangat nyata berpengaruh dalam pemberian pakan. Baru perakuan terbaik karena dapat meningkatkan konsumsi ransum, penambahan bobot badan, dan menurunkan konversi ransum. Kesimpulannya itu, biaya pakan yang tinggi, adanya persaingan yang kuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi. Pemanfaatan limbah pertanian dapat dijadikan alternatif tepat untuk menekan tingginya biaya ransum. Soal selanjutnya adalah jelaskan perbedaan kandang tertutup dengan kandang terbuka dan bagaimana hubungannya dengan performa unggas yang dipelihara di dalamnya. Kandang terbuka ada yang bertipe postal di tanah, ada yang panggung, dan penggunaan kandang panggung memiliki kelebihan yang tidak dimiliki kandang postal dan dalam soal sirkulasi. Di daerah dengan laju angin tinggi, fungsi kolong kandang akan memberikan tambahan udara bagi ayam. Sayang, belakangan ini kandang panggung pun performanya tidak lebih baik karena banyak lokasi mengalami mati angin atau tidak ada angin sama sekali. Kandang tertutup kepadatannya dapat mencapai 30 kilo per meter kubik, sedangkan kandang terbuka berkisar 16 kilo per meter kubik. Otomatis peternak akan memperoleh hasil panen lebih banyak dengan kuasa kandang yang sama. Kemudian kondisi di dalam kandang tidak akan terpengaruh oleh fluktuasi cuaca dan lingkungan di sekitar luar kandang. Dan dengan perangkat kelengkapannya, temperatur dapat diatur sesuai kebutuhan ayam. Soal selanjutnya, jelaskan pengaruh yang ditimbulkan oleh penyakit terhadap produktivitas unggas pedaging dari literatur jurnal. Jurnal yang saya dapat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas usaha ternak unggas di Kecamatan Meurabo, Kabupaten Aceh Barat, yang ditulis Samsul Kaman, Program Studi Ekonomi dan Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Tengku Umar Meulaboh, Aceh Barat. Untuk meningkatkan produksi ternak unggas agar mampu memenuhi permintaan dan mendorong tingkat pendapatan hasil usaha peternak unggas secara kontinu dalam produktivitasnya. Kecamatan Meurabo merupakan wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Barat yang memiliki lokasi pedesaan yang sangat cocok untuk pengembangan usaha ternak unggas karena lokasi pedesaannya jauh dari jalan raya dan berdekatan dengan perkotaan. Hal ini dapat mendorong usaha ternak unggas lebih potensial untuk dikembangkan sehingga tujuan ekonomis. Karena faktor produktivitas sebagai motivasi yang mampu dalam mendorong tingkat kemajuan usaha dapat memenuhi permintaan konsumen terhadap kebutuhan daging unggas. Sedangkan dalam membangun usaha peternakan di Kecamatan Meulabo sangat perlu
kualitas tenaga kerja yang produktif, karena jumlah tenaga kerja dapat mempengaruhi jumlah kegiatan dalam membangun usaha. Menurut data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2010, Kecamatan Mirabo memiliki angkatan tenaga kerja sekitar 736 jiwa yang berasal dari industri kecil dan sedang. Soal selanjutnya, jelaskan apa saja yang disiapkan peternak pada saat periode brooder. Masa brooding pada ayam ialah periode pemeliharaan dari dok hingga umur 14 hari. Baik tidak performan ayam di masa selanjutnya seringkali ditentukan dari bagaimana pemeliharaan di masa brooding. Satu hal yang perlu diperhatikan oleh peternak yakni kesalahan manajemen pada proses brooding, dan akibatnya seringkali sulit dipulihkan kembali dan berdampak negatif terhadap performa periode pemeliharaan dan sedang. Soal selanjutnya, jelaskan apa saja yang disiapkan peternak pada saat periode brooder. Masa brooding pada ayam ialah periode pemeliharaan dari dok hingga umur 14 hari. Baik tidak performan ayam di masa selanjutnya seringkali ditentukan dari bagaimana pemeliharaan di masa brooding. Satu hal yang perlu diperhatikan oleh peternak yakni kesalahan manajemen pada proses brooding, dan akibatnya seringkali sulit dipulihkan kembali dan berdampak negatif terhadap performa periode pemeliharaan selanjutnya. Yang pertama itu persiapan sebelum check-in. Yang pertama adalah tahap persiapan kandang yang optimal, seperti pengangkatan kotoran ayam, penyikatan hingga ke sela-sela kandang, perbaikan kerusakan kandang, dan desinfeksikan tempat minum dan tempat pakan dok sebelum digunakan kembali. Masa istirahat kandang yang cukup sebelum check-in minimal 14 hari setelah diinfeksi. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, persiapan dan perlengkapan kandang. Pemilihan bahan liter atau sekam padi, jerami, serutan kayu halus dan kertas. Penyediaan tempat pakan, tempat minum dok, dan indukan pemanas gas. Sekam padi bahkan yang umum dipakai sebagai liter dan ditabur di lantai dengan ketebalan 8-12 cm. Sebelum masuk kandang, sekam padi perlu dikeringkan dan difumigasi atau disemprot dengan desinfektan agar mematikan kuman penyakit yang mungkin ada. Usahakan agar jumlah pelaratan sesuai dengan standar kebutuhan dok agar tidak terjadi persaingan antara dok baik dalam hal pakan, air minum, dan ruang gerak. Demikianlah video saya. Terima kasih.